Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik horor selalu mencekam banget ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Arif yang mana yang mengontrak di sebuah kontrakan yang berjejer begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak tetangga-tetangganya. Tapi di sini Arif tiba-tiba mendapatkan satu tetangga kontrakan yang persis berdempetan dengan kamar kontrakannya dia, dan penghuni kontrakan baru itu adalah wanita cantik. Waduh, masih muda, cantik ya teman-teman. Katanya sih wanita yang mengaku bernama Yanti itu bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Jadi kerjanya tuh malam teman-teman. Nah, setelah masuknya Yanti ke dalam kontrakan di sampingnya Arif, dia banyak sekali nih mendapati gangguan-gangguan atau sesuatu yang aneh, dan sampai pada akhirnya terbongkarlah semuanya. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan Yanti itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Barat. Misteri tetangga samping kontrakanku. Perkenalkan, namaku Arif. Aku adalah seorang pekerja yang bekerja di bidang desain dan kini menetap di salah satu kontrakan petak yang ada di kota Bandung. Aku akan menceritakan tentang sebuah kejadian yang menimpaku di kontrakan ini 1 tahun yang lalu. Dan kejadian itu membuat kontrakan ini sedikit terkenal oleh para warga. Bahkan mereka pun masih membicarakannya hingga saat ini. Jujur, meskipun ada kejadian itu, aku masih tetap mengontrak di kontrakan ini hingga sekarang. Padahal untuk seorang pekerja sepertiku, aku bisa mengekos di tempat yang lebih bagus, bahkan mungkin bisa menyewa apartemen yang letaknya di tengah kota. Namun aku harus menabung, karena aku memiliki cita-cita besar di kampung, sehingga aku memilih untuk tetap mengontrak di tempat ini. Kontrakan yang aku tempati adalah kontrakan pada umumnya. 1 lorong panjang, lantai semen, juga banyak keluarga yang tinggal di kontrakan ini. Aku tinggal di kontrakan paling ujung, nomor 10, sebuah kamar yang agak sepi karena nomor 7 hingga 9 sudah kosong selama beberapa bulan ini. Aku sengaja mengambil kontrakan paling ujung karena aku yang tidak ingin mendengar anak-anak yang menangis ketika malam atau suara orang mengobrol di luar. Bahkan aku juga tidak ingin mendengar keributan dari kamar sebelah. Jujur saja, ini kontrakan murah, temboknya tipis, sehingga apapun yang ada di sebelah kontrakanku pasti terdengar dengan jelas. Selama tinggal di sana, aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Karena selain pekerjaanku sebagai desain grafis, aku juga suka menerima pekerjaan dari luar, sehingga tak jarang aku bekerja hingga larut malam, dan aku hanya akan keluar ketika membeli rokok atau makan di warteg yang ada di depan sana. Aku ingat, tepat di pertengahan bulan setahun yang lalu, aku yang sedang mengedit sebuah produk untuk klienku di luar sana, tiba-tiba saja mendengar sebuah keributan di depan pintu kamar. Aku seperti mendengar suara langkah kaki yang berat dan benda-benda yang diseret. Ada penghuni baru kali ya, gumamku. Aku langsung berdiri mencoba mendengarkan apa yang mereka obrolkan di luar sana. Benar,
Aku bisa mendengar suara pemilik kontrakan ini berbicara dengan seseorang, dan tak lama kemudian dia membuka pintu kontrakan yang persis di sebelahku dan mempersilahkan orang itu masuk ke dalam kontrakan. Aku juga mendengar bahwa seseorang yang menjadi penghuni kontrakan itu adalah wanita. Tembok tipis yang memisahkan kami membuatku bisa mendengar suaranya meskipun itu samar. Aku langsung berjalan, membuka pintu, dan menyapa pemilik kontrakan sambil melihat siapa penghuni baru di kamar tersebut. Di sana aku melihat wanita yang tadi masuk ke dalam kontrakan itu kini keluar kembali. Aku terdiam sebentar ketika melihat wanita itu. Bagaimana tidak? Kontrakan yang rata-rata penghuninya adalah buruh pabrik, pedagang keliling, dan keluarga-keluarga kecil. Tiba-tiba ada seseorang yang menyewa di kontrakan ini, dan dia adalah seorang wanita yang cantik dengan kulit yang sangat putih, dengan gaun panjang berwarna hitam dan rambutnya lurus bahu. Dia mengontrak di tempat seperti ini. Wajah dan tubuh serta kulitnya itu sangat kontras dengan dinding kontrakan yang sudah lama tidak dihuni tersebut. Hal ini tentu saja membuatku merasa sedikit aneh. Aku malah berpikir, apakah perempuan ini adalah perempuan simpanan yang sengaja disembunyikan pejabat atau apalah itu? Karena rasanya tidak mungkin ia mau tinggal di kontrakan seperti ini. Arif, sapa pemilik kontrakan ketika melihatku berdiri di depan pintu kontrakan. Sapaan dari pemilik kontrakan itu langsung membuyarkan semua pikiranku. Aku hanya mengangguk pelan, kemudian aku bertanya, "Penghuni baru ya, Bu?" Tanyaku kembali. "Iya, baru pindah dari kota, dan katanya dari pagi nyari tempat tinggal sampai ketemu kontrakan yang ibu kelola," jawab ibu pemilik kontrakan. "Iya, kenalin dulu." Pemilik kontrakan itu langsung mengenalkanku padanya. Terlihat wajah wanita itu langsung menoleh, namun ia tidak tersenyum. Wajahnya tampak datar dan ia hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Yanti," katanya dengan nada yang singkat. "Arif," jawabku kembali. Aku tidak menjabat tangannya. Karena ia tidak mengulurkan tangan, ia langsung berbalik dan berkata kembali kepada pemilik kontrakan yang ada di dekatnya, "Sudah semuanya ya, Bu? Kalau begitu boleh saya masuk ke dalam?" Tanyanya dengan nada yang pelan. "Oh iya, silakan. Kasur sama kipas anginnya udah disiapin seperti yang kamu minta. Jadi kamu bisa langsung istirahat," jawab ibu pemilik kontrakan. Yanti mengangguk. Dia akhirnya kembali masuk ke dalam kontrakan itu dan menutup pintu dengan rapat. Setelah itu, pemilik kontrakan itu tiba-tiba mendekat kepadaku sambil tersenyum. Ia berkata, "Cantik ya, Rif?" bisik pemilik kontrakan itu. Aku mengangguk sambil menjawab, "Iya, Bu. Kerja apa dia, Bu?" tanyaku dengan pelan. Aku bertanya seperti itu karena rasanya tidak wajar untuk ukuran wanita secantik dia dan sebersihnya mau tinggal di kontrakan ini. Katanya mah dia kerja malam, jadi pemandu lagu gitu atau apa ya? Ibu mah gak banyak tanya, yang penting dia bayarnya lancar. Ini aja langsung bayar 3 bulan, jawab pemilik kontrakan itu sambil menatap kembali ke kontrakan yang diisi oleh Yanti. Saat pemilik kontrakan itu berbicara, tiba-tiba aku seperti sedang mencium sesuatu. Biasanya kontrakan ini memiliki bau yang khas, apalagi ada selokan yang letaknya tepat di belakang kontrakan kami yang terkadang mampet karena banyak sampah. Tapi kali ini berbeda. Bau itu hilang dan tergantikan oleh bau bunga. Wangi bunga melati itu seketika tercium dari dalam kontrakan. Baunya sangat tajam dan pekat sehingga pemilik kontrakan itu langsung melirik kembali padaku dan berkata, "Wangi banget ya parfumnya," katanya dengan sedikit tersenyum. Aku hanya mengangguk sambil menatap ke arah kamar kontrakan itu. Sebagai pemandu lagu, mungkin
Sudah sewajarnya jika dia harus berdandan seperti itu, dan aku juga sudah tidak penasaran lagi kenapa ia mengontrak di kontrakan seperti ini. Mungkin dia memiliki cita-cita yang sama sepertiku, sehingga ia memilih untuk menabung penghasilannya dan tinggal di kontrakan yang murah. Arif, tiba-tiba pemilik kontrakan itu menepukku kembali. Jangan ngelamunin nanti terus, katanya sambil tertawa pelan. Udah, kamu masuk lagi aja. Ntar hujan gede. Kalau kamu banyak nongkrong di luar, gak biasanya kan kamu nongkrong lama gini di luar. Ibu sekarang mau balik lagi ke rumah. Pokoknya tolong awasin ya. Kalau ada laki-laki sembarangan yang masuk, apalagi malam-malam, langsung lapor sama ibu. Iya bu, jawabku sambil menatap kembali ke kontrakan itu. Pemilik kontrakan itu tersenyum. Lalu aku pun kembali masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku mencoba untuk lanjut bekerja. Aku duduk di depan laptop kembali dan menyelesaikan pekerjaanku yang tertunda. Tapi konsentrasiku mendadak buyar. Aroma bunga itu sepertinya menembus sela-sela dinding tipis ini dan masuk ke kamarku. Kamarku yang boroko pun kalah dengan bau wangi yang benar-benar kuat. Saking kuatnya, aku sampai sedikit pusing dan kepalaku mulai mual. Pintu kontrakanku yang biasanya aku tutup rapat, kini harus aku buka agar wangi melati itu bisa tertiup angin dari arah luar. Aku baru bisa bekerja lagi ketika pintu dan jendela kontrakanku terbuka lebar. Meskipun wangi itu tetap ada, tapi setidaknya tidak membuatku mual dan ingin muntah saking pekatnya wangi melati itu. Wangi yang aku cium itu mulai menghilang. Tepatnya ketika Yanti keluar dari kontrakannya jam 6 sore. Mungkin dia sedang mulai bekerja sekarang, sehingga kontrakan terasa sepi dan dia baru pulang ketika jam 2 dini hari. Aku tahu ketika dia pulang, karena aku masih mengerjakan pekerjaanku yang tertunda hingga jam 2 malam. Aku begadang hingga subuh dan mendengar ia membuka pintu kontrakannya pada malam itu. Bukannya aku ingin tahu urusan tetanggaku sendiri, tapi karena dinding kontrakan ini tipis dan suasana di luar sedang sunyi, seharusnya aku bisa mendengar ia berjalan di dalam kontrakannya ketika masuk ke dalam. Tapi entah mengapa, setelah dia masuk dan menutup pintu, suasana kontrakan itu hening. Aku tidak mendengar suara orang yang berjalan atau suara orang yang sedang melakukan sesuatu di kontrakan sebelah. Namun, baru saja aku berkata seperti itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Srek, srek. Aku mendengar sebuah suara gesekan yang aneh. Bunyinya pelan, tapi membuatku ngilu. Bagaimana tidak? Dengan suasana yang hening seperti ini, suara sekecil apapun sering terdengar. Dan sekarang aku mendengar suara dari kuku yang sedang digaruk di atas kain yang kasar. Suara itu terus terdengar selama 5 menit tanpa henti dengan irama teratur. Lalu setelahnya, aku baru bisa mendengar ada suara langkah kaki yang pelan. Dan nampaknya Yanti pergi ke kamar mandi. Ya, kamar mandiku dan kamar mandi Yanti yang ada di sebelah itu bersebelahan, hanya terpisahkan oleh sebuah tembok setinggi 2 meter, dan di atasnya itu ada sebuah ruangan kosong yang bisa menyambung ke atap. Jadi, suara dari kamar mandi sebelah akan terdengar sangat jelas, bahkan akan terasa bergema kalau didengarkan malam ini. Aku mendengar dengan jelas bahwa Yanti nampaknya sedang mandi di jam 2 malam. Apa nggak dingin ya mandi jam segini? Gumamku. Tapi ada yang aneh dengan suara yang aku dengar di kamar mandinya sekarang. Seharusnya orang yang mandi itu biasanya cepat. Dia menyiram tubuhnya, diberikan sabun bilas, dan selesai tidak sampai 5 menit. Tapi ini berbeda. Dia mengguyurkan tubuhnya dengan air. Setelah itu hening, lalu
10 detik kemudian, dia mengguyurkan tubuhnya lagi dengan air. Hal itu terus ia lakukan selama 10 menit lamanya dan teratur. Tepat 10 menit Yanti di kamar mandi, aku tiba-tiba mencium bau itu lagi. Bau wangi bunga melati yang menyengat dan memenuhi kamarku dari arah ventilasi dan sekat dinding yang tipis ini. Seolah-olah apa yang ia lakukan ini membuat wangi itu muncul kembali. Namun, selain dari bau melati yang aku cium, aku juga mencium bau yang aneh, bau amis dan bau darah yang bercampur, dan itu berasal dari lubang pembuangan dari kamar mandi kontrakan yang langsung ke selokan belakang. Aku merasa ada yang tidak beres dengan Yanti. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali fokus ke laptop. Pekerjaan yang harusnya selesai kini harus tertunda karena kedatangan Yanti. Ketika aku kembali berkonsentrasi dengan pekerjaanku, bau melati itu kembali tercium, benar-benar menyengat. Dan hal ini tidak bisa membuatku fokus, sehingga mau tak mau aku harus menutup laptopku dan berjalan ke kamar sambil membuka jendela kamar agar ada hawa segar yang bisa menghilangkan wangi melati yang pekat itu. Konsentrasiku buyar. Aku tidak bisa melanjutkan bekerja dan memilih untuk beristirahat. Tapi entah mengapa, aku tak bisa tidur. Bukan karena wangi bunga melati yang tercium, namun kali ini ada sesuatu yang lain. Di balik dinding tipis itu, aku mendengar suara Yanti bersenandung. Suasana yang hening di jam 2 dini hari membuat suara Yanti terdengar samar. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti bergumam. Dia melantunkan nada-nada panjang dengan nada yang datar dan lirik tidak jelas. Tapi karena hal itulah membuat tubuhku merinding dan aku hanya bisa terbaring hingga jam 3 malam sebelum akhirnya suasana menjadi hening kembali. Entah apa yang Yanti lakukan, namun baru kali ini aku mengalami hal yang aneh dengan tetangga baruku, dan hal itu membuatku bertanya-tanya tentang apa yang dilakukannya sepanjang malam itu. Sudah seminggu semenjak Yanti tinggal di sini, aku mulai terbiasa dengan hidupnya. Bau melati yang menyengat, bau darah, dan bau amis setiap kali dia mandi. Aku sudah coba untuk tidak memperdulikannya. Bukan apa-apa, aku akan terlalu masuk dengan kehidupannya apabila aku mencari tahu tentang semua itu. Meskipun rasa penasaran masih ada, dan semakin lama pasti ada saja hal yang terjadi di balik tembok tipis ini, sehingga aku hanya bisa menggelengkan kepalaku. Memang itu bukan hal yang besar, tapi malah hal-hal kecil itulah yang membuatku merasa tidak nyaman. Yang pertama adalah lalat. Entah mengapa, semenjak Yanti tinggal di sini, jumlah lalat hijau yang besar itu nampak meningkat drastis. Memang lalat-lalat itu tidak sampai memenuhi kontrakanku. Mungkin ada 1 atau 2 yang masuk melewati etalase dan menggangguku ketika aku sedang makan. Tapi lalat-lalat itu sering berkumpul di depan pintu Yanti, tepatnya ketika ia sedang berada di dalam kontrakannya ketika siang. Tapi ketika Yanti pergi bekerja ketika sore, lalat-lalat itu mendadak menghilang. Aku sebenarnya tidak memperdulikan hal itu, namun yang membuatku benar-benar merasa terganggu adalah respon dari seluruh penghuni kontrakan ini, terutama dari bapak-bapak pengangguran dikala istrinya bekerja di pabrik dan dirinya hanya diam di kontrakan sambil mengurus anak. Biasanya mereka suka berkumpul dan bermain catur di pos ronda yang ada di seberang kontrakan. Tapi sekarang mereka lebih sering berkumpul di depan kontrakan Pak Rahmat yang berada di paling depan. Mata mereka selalu melirik ke arah kontrakan Yanti, seperti menunggu Yanti keluar dan menyapanya. Mereka sungguh berisik. Mereka tertawa dan mengobrol sampai larut malam sambil menunggu Yanti pulang, sehingga hal itu juga menggangguku ketika sedang fokus bekerja.
Sekarang sudah 10 hari Yanti tinggal di kontrakan. Aku yang pada saat itu pulang bekerja berniat untuk membuang semua sampah plastik yang menumpuk di dalam kontrakan. Di sana, aku juga melihat Yanti keluar dari kontrakannya. Dia pergi dengan 2 kantong kresek hitam besar dan menaruhnya di tempat pembuangan sampah sebelum ia berangkat bekerja. Aku pun hanya melihatnya dari kejauhan. Terlihat juga bapak-bapak di depan kontrakan sempat menggodanya, namun Yanti hanya tersenyum kecil. Setelah memasukkan kresek-kresek tersebut, aku mulai berjalan ke tempat pembuangan sampah, dan di sana terlihat ada seekor kucing liar yang sedang mencari sesuatu di kresek hitam yang tadi sempat dibuang Yanti. Hus! Aku pun mencoba untuk mengusirnya. Kucing itu lari, tapi kucing itu berhasil merobek bagian bawah plastik sehingga isi dari sampah itu tumpah sedikit ke bawah. Aku yang akan melemparkan sampah itu tiba-tiba terdiam karena di sana aku melihat ada sesuatu yang aneh dari sampah yang dibuang oleh Yanti. Itu bukan bekas makanan, tapi gumpalan-gumpalan kapas dengan jumlah yang banyak. Kapas itu seperti kapas yang sering dipakai untuk membersihkan wajah. Tapi warnanya bukan putih, warnanya sudah kuning kecoklatan, dan beberapa dari kapas itu berwarna merah gelap dan menghitam. Itu seperti warna darah yang sudah mengering, dengan baunya yang khas seperti bau amis yang sering aku cium dari saluran pembuangan ketika Yanti sedang berada di dalam kamar mandi. Dan bukan hanya itu, kelopak bunga melati yang sudah layu dan menghitam, juga beberapa silet bekas yang sudah berkarat terlihat dengan jelas di depan mataku. Baunya langsung menguar, bercampur dengan bau sampah rumah tangga dari para penghuni kontrakan yang ada di tempat pembuangan sampah itu. Lalat hijau tiba-tiba muncul dan mereka langsung mengerubungi tumpahan sampah tersebut. Dan hal itu membuatku langsung melemparkan sampah-sampah milikku yang aku bawa dan berjalan kembali ke dalam kontrakan. Semakin lama, situasi di dalam kontrakan kamar semakin aneh. Suara dari kuku yang menggores kain, lalu bau amis dan bau darah di pembuangan, lalat-lalat hijau, juga dengan bau wangi melati yang menusuk hidung, membuatku tak betah di dalam kontrakan. Ingin rasanya aku pindah ke kontrakan kosong yang ada di seberangku. Setidaknya aku mungkin akan kembali tenang jika pindah ke sana. Tapi aku malas apabila aku harus memindahkan semua barang-barangku, apalagi aku sudah tinggal di kontrakan ini sebelum Yanti datang, dan sepertinya tidak masuk akal apabila aku yang harus pindah gara-gara hal-hal aneh yang ada di kontrakan Yanti. Dan karena hal itulah, aku kini jadi sering duduk-duduk di depan kontrakan. Bahkan tak jarang aku juga bekerja di depan kontrakan dengan pintu terbuka lebar. Hal itu aku lakukan agar aku bisa menghirup udara segar. Karena apabila aku di dalam, ketika Yanti berada di dalam kontrakannya, bau melati dan bau amis yang menyengat itu selalu tercium dan mengganggu. Tiba-tiba, tepat jam 3 sore, aku melihat Yanti keluar dari kontrakannya. Wajahnya nampak kebingungan, dan beberapa kali ia terlihat sedang menelpon seseorang tapi tidak diangkat. Aku yang sedang fokus dengan laptop yang ada di depanku langsung melirik padanya. Dia memakai daster panjang bermotif batik dengan rambutnya yang terurai menutupi sebagian wajah dan leher. Wajahnya tampak sedikit pucat seperti kurang tidur. Meskipun tanpa memakai make up, wajah Yanti masih terlihat cantik. Tiba-tiba dia melirik padaku, lalu tak lama ia berkata, Kang, punten, kalau tahu kontak pemilik kontrakan nggak? Soalnya yang lama katanya diganti, tapi saya nggak tahu nomor yang baru. Tanyanya dengan nada yang pelan.
Aku mengangguk ketika mendengar ia berbicara seperti itu sambil memperhatikan wajahnya yang cantik. Dia sedikit berjongkok di dekatku ketika aku memperlihatkan nomor telepon pemilik kontrakan kepadanya. Saat dia menunduk, rambutnya turun ke bawah dan aku bisa melihat bagian lehernya dari depan. Di sana, aku melihat ada sesuatu yang aneh di lehernya. Ada sebuah garis retakan seperti lapisan tembok yang mengelupas karena lembab. Garis retakan itu terlihat mengelilingi leher. Lalu, di antara sela-sela retakan kulit itu, aku melihat sebuah warna merah muda seperti lapisan daging basah. Tidak ada darah yang keluar. Yang ada hanyalah daging mentah yang terlihat dari celah kulit yang kering itu. Sepertinya Yanti sadar kalau aku sedang memperhatikan lehernya. Ia langsung berdiri dan membetulkan rambutnya. Bahkan dia juga menarik kerah bajunya lebih tinggi agar bisa menutup lehernya tepat ketika ia sudah menyimpan nomor telepon yang dia minta. Sudah, Kang? Makasih ya, jawabnya sambil berdiri dan berjalan kembali ke kontrakannya dan menutup pintu. Di malam harinya, aku kembali begadang. Ada revisi desain yang harus aku selesaikan sehingga aku belum bisa tidur. Tepat 11 malam, aku yang sedang fokus dengan laptopku tiba-tiba mendengar suara ketukan dari kontrakan Yanti. Suara itu pelan. Aku langsung melirik ke sekitaran, berpikir bahwa itu bukanlah dari kontrakan Yanti karena pada saat itu Yanti sedang bekerja di luar. Dok, suara itu terdengar lagi dan aku yakin bahwa suara itu berasal dari kontrakan Yanti. Ketika aku mendengarkan dengan seksama, itu bukanlah suara ketukan, tapi seperti suara dari seseorang yang membenturkan suatu benda ke tembok. Tak lama setelah suara itu terdengar, ada suara lain yang muncul pada saat itu. Suara yang sama dengan apa yang aku dengar ketika Yanti sedang berada di dalam kamarnya. Itu suara gesekan kuku ke kain yang terasa ngilu apabila didengarkan. Bukan hanya itu saja, suaranya kini semakin keras dan kasar seperti suara amplas yang digosokkan ke kayu atau suara dari kuku panjang yang digaruk ke tembok yang ada di dekatku. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Aku tahu bahwa Yanti jam 5 sore keluar untuk bekerja dan aku belum mendengar kalau Yanti sudah kembali dari pekerjaannya. Apa Yanti udah pulang kali ya? Gumamku. Dan ketika aku berkata seperti itu, tiba-tiba sakit. Aku mendengar suara wanita meringis kesakitan di balik tembok yang tipis itu. Hal itu tentu saja membuatku langsung memastikan bahwa di kontrakan sana sudah ada Yanti, karena tidak mungkin suara-suara aneh ini terdengar apabila kontrakan itu kosong. Aku langsung bangkit dan berdiri. Rasa penasaran dibalut dengan rasa takut yang kini muncul membuatku langsung berjalan ke depan pintu kontrakan. Tujuanku hanya satu. Aku ingin memastikan bahwa di dalam sana ada Yanti, dan apabila tebakanku benar, aku tidak perlu khawatir dengan apa yang dilakukan di dalam sana. Kecuali kalau di dalam sana kosong, maka aku harus mempertanyakan siapa yang meringis kesakitan itu. Aku langsung membuka pintu kontrakanku. Lalu setelah itu aku melirik ke arah kontrakan Yanti. Terlihat di sana bahwa sepatu yang selalu ia pakai untuk bekerja tidak ada di tempat, menandakan bahwa mungkin saja Yanti masih berada di tempat kerjanya. Namun hal itu malah membuatku semakin penasaran. Kalau memang Yanti tidak ada, lalu siapa yang berada di dalam kamarnya? Entah apa yang ada di dalam sana. Aku langsung melihat ke atas, tepatnya ke arah ventilasi yang ada di atas jendela. Aku tahu ada salah satu ventilasi yang bolong dan belum direnovasi, sehingga aku bisa melihat apa yang ada di dalam sana dari lubang ventilasi itu.
Aku pun langsung masuk kembali ke dalam kontrakanku, membawa kursi plastik agar aku bisa mengintip lewat lubang ventilasi itu. Aku tahu ini tidak sopan, tapi rasa curigaku sudah mengalahkan segalanya. Apalagi di jam seperti ini, kontrakan sudah sepi. Tidak akan ada orang yang melihatku. Bahkan para bapak-bapak yang biasanya bermain catur di depan kontrakan kini sudah tidak ada. Aku pun langsung melihat ke arah ventilasi itu. Tirai penutup jendela yang menutupi pemandangan di dalam sana aku buka secara perlahan. Lampu 5 watt yang masih menyala kini memperlihatkan segalanya, dan aku begitu terkejut ketika aku melihat bahwa di dalam kontrakan itu benar-benar berantakan. Aku bisa melihat bahwa di lantai banyak sekali tisu dan kapas yang berserakan. Kapas itu sama seperti yang aku lihat di tempat sampah. Kapas berwarna merah pekat seperti habis mengelap darah yang keluar, juga berwarna kuning bekas membersihkan make up. Tapi bukan hanya itu saja yang bisa membuatku terkejut. Tepat ketika aku melirik ke arah pintu kamar, aku melihat Yanti nampak sedang duduk membelakangi pintu dan menatap cermin yang sedang menggantung di dinding. Rambutnya nampak terurai panjang, punggungnya terbuka karena resletingnya diturunkan sampai ke pinggang. Hal itu membuatku menahan nafas karena punggung Yanti nampak penuh lubang. Bukan lubang karena sebuah penyakit kulit atau karena bekas digaruk gatal, tapi kulit punggungnya nampak mengelupas, memperlihatkan daging merah yang seperti aku lihat di lehernya. Tidak ada darah yang keluar dan menetes. Yang aku lihat hanyalah daging yang terlihat tanpa kulit di punggungnya itu. Aku hanya bisa memperhatikan apa yang Yanti lakukan di dalam sana. Kepalanya menoleh ke sebuah kresek hitam yang ada di sebelahnya. Lalu tak lama kemudian ia mengambil sesuatu, sebuah lembaran kulit hewan yang tipis seperti kulit ayam yang sudah dibersihkan. Lalu setelah itu dia mengangkat tangannya dan menusukkan sebuah jarum kecil berwarna emas ke kulit itu. Dan tak lama kemudian kulitnya tampak berubah. Kulit ayam itu berubah menjadi kulit manusia. Dan setelah aku melihat itu, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan, di mana Yanti mengibaskan rambutnya agar bisa diikat ke belakang, dan terlihat wajah Yanti itu bukan seperti wajah manusia biasa, tapi seperti wajah yang keriput dengan banyak sekali luka-luka yang menganga. Setelah itu, dia mengangkat kulit tersebut dan menempelkan di wajahnya. Tak lama kemudian, aku bisa melihat kulitnya berubah menjadi kulit wajah Yanti yang selama ini aku kenal. Hal itu langsung membuatku ketakutan. Bahkan saking takutnya, tubuhku tiba-tiba terjatuh ke halaman kontrakan hingga membuatku langsung meringis kesakitan. Apa yang aku lihat benar-benar mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Yanti? Aku yang panik langsung bangkit, lalu berlari ke arah kontrakanku dan mengunci pintu dengan rasa takut. Aku langsung berlari ke kamar, menarik selimut sampai menutupi kepala. Aroma melati di dalam kamarku semakin kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang berada di dalam kamarku. Aku tidak mau keluar dari kamar ini. Entah berapa lama aku terdiam di dalam kamar, namun aroma melati itu semakin pekat. Seperti orang yang aku lihat itu ada di balik pintu kamarku yang tipis ini. Mungkin sekitar 2 jam. Bau wangi melati itu menutupi seluruh kontrakanku, dan tak lama kemudian aroma itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan. Aku terbangun tepat di jam 10 pagi. Ya, aku telat bekerja sehingga aku harus menghubungi tempatku bekerja. Aku terbangun karena mendengar suara bapak-bapak di depan sana nampak sedang mengobrol dengan seseorang di depan kontrakan. Aku berdiri melihat wajahku sendiri di cermin, dan di sana aku sadar bahwa mataku bengkak karena kurang tidur. Aku membuka pintu. Di sana, bapak-bapak di depan kontrakan nampak mengerubungi Yanti yang baru saja datang entah dari mana. "Neng, biar sama bapak aja yang bawa ya,"
Kasihan kayaknya berat gitu, kata bapak penghuni kontrakan nomor 1. Yanti yang tinggal beberapa langkah lagi tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Makasih ya pak, jawabnya. Jantungku mendadak berdetak kencang ketika melihat Yanti yang baru saja pulang tak dari mana. Kalau misalkan itu Yanti, jadi yang semalam itu siapa? Batinku. Aku membeku di depan pintu kontrakan. Kedua mataku menatap Yanti yang tersenyum dengan bapak-bapak yang mengerubungi. Aku memperhatikan wajah Yanti pagi ini. Wajahnya terlihat mulus, putih bersih, bahkan tampak lebih putih dari sebelumnya. Seperti ada yang berubahnya, sehingga semakin cantik. Dia sempat melirik ke arahku dan seperti memasang tatapan aneh ketika menatapku. Neng Yanti, tanya salah satu bapak-bapak yang mengikutinya. Pandangannya yang awalnya ke arahku kini kembali lagi ke bapak-bapak itu. Ya pak, ada apa? Tanyanya. Ini Nengnya bawa apa? Kenyal-kenyal gini, jawabnya sambil memegang kresek yang diberikan oleh Yanti untuk dia bawa. Oh, kebetulan kulit ayam, soalnya stok di kamar habis. Itu kesukaan saya, balas Yanti sambil tersenyum. Dek, jantungku mendadak berdetak semakin kencang, bagaimana tidak. Aku ingat kemarin malam ketika melihat kulit ayam yang ditempelkan di wajahnya, dan hal itu membuatku ketakutan. Wajahku langsung pucat, dan hal itu rupanya dilihat oleh Yanti. Sehingga setelah ia menghentikan langkahnya dan berdiri di depan pintu kontrakannya, tiba-tiba saja, "Kenapa Kang? Kok lihatnya kayak gitu?" tanya Yanti. Aku langsung menggeleng. Wajah Yanti yang aku lihat dari dekat tiba-tiba mengingatkanku dengan wajah yang menyeramkan semalam. Bukan itu saja, aroma melati yang tercium dari tubuhnya membuatku ketakutan, sehingga aku langsung memalingkan wajahku dan membalikkan tubuhku masuk ke dalam kontrakan. Aku mengunci pintu. Aku takut. Aku tak tahu harus berpikir apa karena aku benar-benar belum mengerti. Aku terus berpikir, kalau memang Yanti semalam tidak ada di dalam kontrakan, lalu yang semalam itu siapa? Apakah ini ada hubungannya dengan suara kuku yang kudengar setiap malam, suara orang mandi, lalat, bau busuk dan bau amis, juga hal yang terjadi selama ini ketika ia tinggal di kontrakan sebelahku? Aku malah berpikir bahwa itu bukanlah perbuatan Yanti, tapi perbuatan sosok yang menyerupai Yanti di dalam sana. Setelah Yanti pulang, aku hanya diam di kamar, tidak berani keluar di hari itu. Aku memilih fokus dengan pekerjaanku daripada harus bertemu dengan Yanti lagi. Entah mengapa, aku jadi takut dengannya. Bahkan aku sekarang lebih memilih tidur cepat daripada aku harus mendengar suara menyeramkan dari kontrakan Yanti ketika malam tiba. Tepat jam 12 malam, aku tiba-tiba terbangun dengan sesuatu yang mengagetkan. Aku dengar ada benda yang dilempar dari kontrakan Yanti, dan bukan hanya itu saja, aku juga mendengar tangisan yang terdengar sangat jelas. Kemana kamu? Kemana? Kalau kamu nggak ada, gimana aku bekerja sekarang? Aku tunggu dari maghrib sampai sekarang kamu belum datang. Gimana aku kerja? Katanya sambil menangis. Aku yakin itu suara Yanti, tapi aku tidak tahu apa yang ia tangisi. Di dalam tangisannya, dia melempar lagi benda ke arah dinding, dan terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh, seperti puluhan atau mungkin ratusan jarum jatuh setelah tempat penyimpanannya ia lempar dengan sekuat tenaga. Ketika aku mendengar hal itu, aku langsung menyadari bahwa mungkin dia sedang menangisi sosok yang aku lihat kemarin, sosok yang menyerupai bentuk tubuhnya dan sosok yang menempelkan kulit ayam itu ke wajahnya setelah ditusuk oleh jarum berwarna emas. Aku langsung merinding dan langsung berpikir bahwa jangan-jangan itu karena ulahku yang mengintip ke arah ventilasi kontrakannya kemarin malam, sehingga sosok itu tidak lagi muncul pada malam ini. Tepat ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba aku mencium sesuatu yang membuatku mual.
bau busuk dan bau amis langsung menguar dari segala arah. Bukan hanya itu saja, aku juga mendengar banyak sekali suara-suara gaduh yang terdengar dari kontrakan Yanti. Entah apa yang ia lakukan sekarang, namun dia seperti sedang terburu-buru karena ketika 10 menit setelah aku mendengar suara gaduh itu, tiba-tiba Yanti berjalan tergesa-gesa dan membuka pintu kontrakan. Dia nampak keluar dari kontrakan itu dengan benda-benda yang ia bawa. Hal itu tentu saja membuatku penasaran dan aku langsung berlari ke arah pintu kemudian mengejar. Benar saja, Yanti meninggalkan kontrakan ini. Dia nampak panik atas sesuatu yang tidak aku ketahui. Namun yang pasti, tepat ketika aku melihat dirinya meninggalkan kontrakan, astaga, gumamku. Wajah Yanti yang awalnya cantik, putih dan bersih tiba-tiba berubah menjadi keriput penuh dengan bekas luka seperti bekas dari benjolan yang mengering. Lalu wajahnya sama persis dengan sosok yang aku lihat di dalam kontrakannya ketika malam kemarin. Dia sempat melirik ke arahku sebentar ketika aku melihatnya, dan setelah itu dia langsung menutup setengah wajahnya dengan tangan dan berlari meninggalkan kontrakan sampai menghilang di ujung jalan. Aku sempat melirik ke arah kontrakannya yang dibiarkan terbuka, dan di sana bau busuk dan amisnya benar-benar menyengat sehingga tubuhku benar-benar mual. Aku langsung ingin muntah ketika aku berdiri di depan pintunya saja. Aku langsung melaporkan hal tersebut kepada pemilik kontrakan, meskipun beliau tidak menjawabnya karena mungkin masih tidur, tapi setidaknya aku sudah melaporkannya bahwa Yanti sudah pergi dari kontrakannya. Tepat di pagi harinya, ada seseorang yang mengetuk pintu kontrakanku dan ternyata itu adalah pemilik kontrakan ini. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan aku hanya berkata bahwa aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yanti, tapi dia keluar terburu-buru dari kontrakan ini kemarin malam. Lalu aku menunjukkan pintu kontrakannya yang terbuka, dan kata pertama yang keluar dari mulut si pemilik kontrakan adalah, "Kenapa jadi bau bangke begini?" Katanya dengan ada yang heran. Pemilik kontrakan itu mengajakku masuk ke dalam kontrakan Yanti, dan hal pertama yang aku lihat adalah kontrakan itu lantainya sangat kotor. Ada jejak cairan kental berwarna kuning kecoklatan seperti nanah yang bercampur dengan minyak. Bukan hanya itu saja, ada satu kresek yang berisi kulit ayam yang tergeletak begitu saja di lantai, dan kresek itu kini penuh dengan lalat-lalat hijau yang mengerubukinya. Bukan hanya itu saja, terlihat ada kresek yang lebih kecil dan banyak sekali kapas-kapas yang benar-benar berbau seperti bau dari kresek yang aku temukan di tempat sampah yang ada di dekat kontrakan. Sambil menahan bau, aku dan pemilik kontrakan masuk kembali ke dalam. Terlihat di sana banyak sekali puluhan botol kaca kecil, bekas minyak wangi beraroma melati. Juga ada botol-botol bekas yang baunya seperti alkohol dan obat-obatan yang tidak aku mengerti. Lalu di dekatnya, aku melihat ada beberapa jarum berwarna emas yang tergeletak begitu saja, dan hal itu mengingatkanku dengan suara benda yang dilempar ke dinding, dan sepertinya itu adalah jarum-jarum ini. Tapi sepertinya Yanti mengambil kembali jarum-jarum itu dan hanya meninggalkan beberapa jarum-jarum tersebut di lantai. Pemilik kontrakan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Rif, sebenarnya apa yang terjadi sama Yanti? Kenapa isi kontrakannya kayak gini?" tanya pemilik kontrakan. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga tidak mau menceritakan semuanya karena aku takut pemilik kontrakan itu tidak akan percaya. Aku hanya menggelengkan kepala dan aku hanya berkata mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yanti. Pemilik kontrakan itu mengangguk sambil melihat kondisi kontrakan yang benar-benar mengerikan. Kemudian dia akhirnya menelpon seseorang untuk membersihkan kontrakan ini.
Pemilik kontrakan itu juga mencoba menghubungi Yanti karena uang sewa yang sudah dibayarkan harus dikembalikan sebagian. Namun Yanti tidak bisa lagi dihubungi, sehingga dia hanya bisa menerima kepergian Yanti dengan berbagai pertanyaan yang ada di dalam kepalanya. 1 bulan berlalu, ada desas-desus yang mengatakan bahwa sebenarnya Yanti memakai susuk. Namun entah susuk seperti apa. Namun katanya, susuk itu selain bisa membuat dirinya cantik, susuk seperti ini juga bisa membuat orang terpikat padanya. Sosok Yanti kini menjadi buah bibir di kontrakan setelah kejadian itu, dan kamar yang Yanti tinggali sekarang menjadi kosong kembali, bahkan sampai hari ini. 1 tahun setelah kejadian itu, tepatnya beberapa minggu yang lalu, aku yang sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan di kota Bandung tiba-tiba saja dikejutkan oleh aroma bunga melati yang sangat aku kenal. Hal itu tentu saja membuatku langsung melirik ke arah belakang, dan di sana terlihat seorang wanita yang berjalan dengan wajahnya yang putih dan mulus serta rambutnya yang berwarna hitam. Dia tampak sedang menggandeng lengan seorang pria tua. Di dalam pusat perbelanjaan itu, orang-orang yang ada di sekitaranku menatap wanita itu dengan kagum. Tapi berbeda denganku, aku hanya diam dan melihat dia dari kejauhan. Dan ketika aku menyadari sesuatu, tiba-tiba aku bergumam, "Yanti," gumamku. Yanti nampaknya sadar bahwa aku sedang menatapnya. Dia berhenti sebentar, menoleh ke arahku. Dia hanya tersenyum tipis padaku, lalu tak lama ia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke arah mulut, memberi isyarat agar aku harus diam. Setelah itu, dia kembali berjalan dengan orang yang ada di sebelahnya. Lalu tak lama kemudian, aku mencium bau yang sama, bau yang aku cium ketika melihat sosok di dalam kontrakannya Yanti malam itu. Bau amis dan busuk yang menyengat, dan hal itu seketika membuatku mual dan akhirnya aku muntah di toilet. Entah kenapa, aroma melati kini nampak berbeda, seperti ada sebuah kebusukan yang tidak disadari oleh semua orang dan hanya disadari olehku. Karena mungkin aku sudah mengetahui rahasia dari kecantikan Yanti ketika ia tinggal di kontrakan di samping kontrakanku. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Bener-bener mengerikan kan, dark banget kan, apalagi kalau diambil dari pop 1 kayak gini. Jadi kita tuh kayak ada di situ tuh, kita berasa kayak Arif ya kan teman-teman. Dan Yanti, mengerikan banget ya. Jadi Yanti ini dengan segala keanehan yang terjadi disinyalir memakai susuk teman-teman, yang mana aslinya tuh Yanti mukanya nggak secantik yang seperti dilihat. Waduh, keriput ya kan, banyak benjolan, ngeri banget ya. Dan di sini disinyalir sekali lagi karena belum ketahuan secara pastinya, Yanti ini memakai susuk dengan ritual yang sangat mengerikan. Waduh, ini ritualnya itu seperti apa yang didengar dan dilihat oleh si Arif sendiri nih teman-teman. Jadi mengerikan banget ya, dan bau busuk, bau amis, bau melati campur aduk. Dan di endingnya setelah Yanti keluar dari kontrakan itu, dia setelah berapa bulan kemudian ketemu lagi nih sama Arif. Waduh, Arif melihat, cantik banget, siapa cewek, nggak taunya Yanti. Dan dia lagi menggandeng seorang pria tua memakai jas. Waduh, semua orang lihat Yanti mungkin terpana ya, tapi nggak buat Arif. Dia udah trauma dan dia udah tahu kayak gimana aslinya. Ngeri pakai banget ya teman-teman ya. Buat apa ya begitu ya, nyiksa badan dan sakit, dosa pula hanya untuk ya intinya nggak sesuai banget deh, resiko dan hasil nggak sesuai banget. Jauhin aja teman-teman, jangan punya kepikiran untuk begitu ya. Mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruk ya. Buat Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya boleh juga tombol hype-nya diklik ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk
untuk link videonya boleh dong dibantu di-share ya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.